Sari di Persimpangan Kemukus. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Malam itu hujan turun rintik-rintik di atas kota Semarang. Jalan-jalan basah, lampu-lampu kota menyala kuning sendu, memantul di aspal licin seperti kenangan yang enggan dilupakan. Di sebuah rumah tua bergaya Indis yang tersembunyi di balik deretan ruko Jalan Gajah Mada, seorang perempuan duduk diam di depan cermin besar. Cermin itu tua, berbingkai kayu jati, dan sudah mulai buram, tapi pantulannya masih mampu menangkap garis-garis halus di wajahnya, semburat merah pada bibirnya yang penuh, dan mata itu belum mati. Mata itu masih menyimpan bara. Namanya Sari, usianya 45. Cantik bukan hanya karena bentuk tubuhnya yang masih padat berisi dan lekuknya yang menggoda, tapi karena ada sesuatu dalam tatapannya, keteguhan, kesepian, dan api yang belum padam. Rambutnya hitam legam, panjang tergerai ke punggung, selalu wangi melati setiap kali disentuh udara malam. Dulu, Sari adalah istri seorang pengusaha alat berat di Semarang. Hidupnya pernah mewah, penuh pesta dan perhiasan, tapi berakhir pahit ketika sang suami, Wahyu, menceraikannya demi perempuan 20 tahun lebih muda. Perempuan tua hanya untuk ditinggalkan, begitu kata Wahyu terakhir kali saat meninggalkan rumah mereka, tanpa menoleh sedikit pun. Kata-kata itu terpatri di benaknya seperti kutukan. Sejak saat itu, Sari hidup sendirian, mengandalkan warisan rumah tua dan sisa tabungan yang kian menipis. Tapi ia tak pernah mau kalah. Ia menolak menjadi janda renta yang merana. Ia menolak keriput merampas harga dirinya. Ia merias wajahnya setiap hari, merawat tubuhnya, berlatih yoga, dan diam-diam mulai menyelami hal-hal yang dulu dianggap tabu, seperti pesugihan. Ia mendengar tentang Gunung Kemukus dari seorang pelanggan salon yang biasa mampir tiap Kamis Wage. Seorang perempuan muda dengan suara pelan dan mata yang tak pernah menatap lurus, yang mengaku punya penghasilan tetap dari laku tirakat di malam-malam tertentu. Sari mendengarkan dengan penuh minat, dan sesuatu dalam dirinya, sebuah hasrat lama yang tersembunyi di balik dada, bergetar perlahan. Kalau Mbak Sari mau, aku bisa kenalin sama partnerku di sana, laki-laki. Ganteng, kuat, dan ngerti ritualnya. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Bukan karena suara hujan, tapi karena tubuhnya terasa panas. Ia membuka jendela kamar, membiarkan udara malam masuk dan menamparkan pipinya yang merah. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, seorang perempuan yang dulu dicintai, lalu ditinggalkan, dan kini berdiri di ambang sesuatu yang gelap dan asing. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Ia hanya belum tahu seberapa jauh ia harus menyerahkan dirinya. 3 hari kemudian, ia sudah berada di kaki Gunung Kemukus. Udara di sana dingin menusuk, dan aroma dupa bercampur tanah basah terasa asing di hidungnya. Tapi Sari melangkah mantap, mengenakan kebaya hitam tipis dan kain batik yang membalut tubuhnya dengan ketat. Ia ditemani lelaki muda bernama Raka, partner dari perempuan yang dulu membisikkan cerita di salon. Raka tinggi, kulitnya gelap, dan memiliki tatapan tajam yang seperti tahu banyak rahasia. Ritual ini butuh tubuh dan keyakinan, ucap Raka sambil menatap Sari dari atas ke bawah. Kau punya keduanya. Sari tak menjawab, ia hanya menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Raka menyusuri jalan setapak menuju petilasan. Di sana, mereka menyalakan dupa, menaruh sesaji, dan membiarkan tubuh mereka menyatu di bawah sinar rembulan pucat. Dalam setiap gerakan, Sari seperti menghapus kenangan pahit tentang Wahyu, tentang malam-malam sepi di ranjang dingin, tentang hinaan yang pernah menamparkan harga dirinya. Ia menyerahkan tubuhnya bukan karena lemah, tapi karena ingin kembali memiliki kuasa atas hidupnya. Di pelukan Raka, ia menemukan gairah yang lama hilang. Sejak malam itu, hidup Sari perlahan berubah. Pelanggannya di salon bertambah. Uang mengalir lancar. Ia membuka cabang kecil di daerah Telogosari, dan tak lama setelahnya, seorang pria asing, berdasi,
tampan, dan kaya raya, datang mencucikan mobilnya di depan ruko, dan tak sengaja menyapanya. Namanya Aditya. Ia duda, pengusaha interior, dan sejak pertemuan pertama, matanya selalu menatap Sari seolah ingin membaca seluruh riwayat tubuhnya. Sari tahu ini bukan kebetulan. Pesugihan bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang bagaimana semesta perlahan tunduk pada apa yang benar-benar kita inginkan. Ia menginginkan cinta, dan Aditya datang seperti jawaban yang dikirim lewat dupa dan peluh. Hubungan mereka mengalir cepat, dari secangkir kopi, ke pelukan lembut di sofa tua, lalu keranjang, di mana Aditya mencumbu tubuh Sari seolah ia adalah satu-satunya perempuan yang pernah ia dambakan. Di pelukannya, Sari merasa kembali muda, hidup, dan dicintai. Namun, malam-malam di Kemukus tak selalu membiarkan kisah berakhir tenang. Raka, partner pesugihan yang dulu menyatu dengannya, mulai datang dalam mimpi. Kadang menatap diam, kadang menuntut, kadang mencumbu tanpa suara. Sari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan hasrat yang tak selesai. Ia tahu, ikatan itu tak mudah diputus. Tapi ia juga tahu, hidupnya telah menemukan pelabuhan. Ia kembali ke Kemukus sekali lagi, sendiri, membawa sesaji terakhir. "Aku sudah menemukan apa yang kucari," bisiknya di hadapan petilasan. "Aku ingin lepas dari semua perjanjian yang menyelimuti tubuhku." Udara malam diam, hanya suara burung hantu dan desir angin yang menjawab. Tapi di dadanya, ia merasa ringan. Dan saat ia menuruni bukit dengan langkah pelan, Sari tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi menjadi perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang memilih. Dan pilihannya membawa bahagia. Namun seperti malam yang tak sepenuhnya gelap tanpa bulan, kehidupan Sari pun mulai terusik oleh bayang-bayang masa lalu. Hujan sudah lama reda malam itu. Udara di Semarang terasa lembab, dan aroma tanah basah masih mengambang di teras rumah Sari yang kini direnovasi nyaris sempurna. Dinding-dindingnya dicat ulang warna gading lembut, jendela-jendela kayu tua dipertahankan namun diberi sentuhan kaca patri. Sari duduk di ruang tengah dengan segelas anggur merah di tangan, memakai kimono satin tipis berwarna merah darah. Tubuhnya semakin memesona, penuh percaya diri dan tenang. Salon miliknya kini tak hanya satu, tapi 3. Uangnya tak habis-habis. Namun malam itu, pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Aditya belum juga datang. Biasanya, laki-laki tampan itu selalu tiba tepat pukul 8, membawakan bunga, atau makanan hangat, atau sekadar senyum dengan pelukan hangat yang selalu menciutkan pertahanan Sari. Tapi malam ini, jam sudah lewat 9, dan ponselnya hening. Sari meraih segelas anggur, menyesapnya perlahan, dan berdiri menuju jendela. Bayangan Raka muncul di balik tirai, begitu nyata. Lelaki itu berdiri di luar, tubuh tegapnya berselimut kabut. Tatapannya menusuk, seperti menuntut sesuatu yang belum lunas. Sari menarik napas dalam, tubuhnya bergetar tanpa sebab. Ia memejamkan mata. Saat ia buka, bayangan itu hilang. Namun saat itu pula, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. "Aku ingin bertemu. Aku tidak bisa tenang, R." Tubuh Sari lemas. Raka tak pernah menghubunginya sejak kunjungan terakhir di Kemukus. Ia pikir, semua telah selesai. Tapi rupanya, hubungan mereka bukan sekadar ritual. Raka menginginkannya. Sari membalas singkat, "Di mana?" Balasan datang cepat. "Kamar 207, Hotel Candi Indah." Malam ini, tangannya gemetar memegang ponsel. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang panas. Bukan hanya ketakutan, tapi juga hasrat. Ia tahu, pesugihan tidak hanya menagih lewat kematian atau kutukan. Kadang, yang ditagih adalah kenikmatan yang belum selesai. Dan malam itu, Sari pergi. Hotel Candi Indah berdiri sepi di bukit kecil, tak jauh dari Simpang 5. Sari datang tanpa riasan tebal, hanya mengenakan blus tipis dan celana kain longgar yang mencetak bentuk pinggulnya. Ia mengetuk pintu 207 pelan. Pintu terbuka, dan Raka berdiri di sana.
Tubuh lelaki itu masih seperti dulu, berotot, gelap, dan misterius. Ia menatap Sari seperti singa lapar. Tak ada kata, hanya gerakan cepat. Dalam hitungan detik, Raka menariknya masuk, menutup pintu, dan mencium Sari dengan liar. Ciuman itu bukan cinta, itu penagihan, itu api yang tertahan terlalu lama. Tangan Raka menyusuri tubuh Sari seperti seseorang yang sedang mengklaim miliknya. Sari sempat ingin menolak, tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Ia membalas dengan ciuman yang tak kalah panas. Dalam pelukan Raka, ia seperti kembali menjadi Sari yang dulu, liar, tak terkendali, haus disentuh. Mereka jatuh di atas ranjang, kain-kain meluncur jatuh, kulit bersentuhan dengan kulit, dan malam kembali menyala dengan desir-desir yang tak terbendung. Saat selesai, Raka memeluk Sari dari belakang. Nafasnya masih berat, tapi suaranya tenang. "Aku tak pernah bisa lupakanmu," bisiknya. Sari diam. Ia tahu, tubuh mereka serasi. Tapi hati Sari kini bukan milik Raka. Ia menginginkan Aditya. Namun pesugihan telah menyatukannya dengan Raka dengan cara yang tak bisa dijelaskan. "Kau milikku, Sari. Kita sudah terikat," ucap Raka lagi, lebih tegas. Sari bangkit dari ranjang, menarik selimut ke tubuhnya. Ia memandang keluar jendela yang dihiasi rintik hujan tipis. "Aku ingin bahagia, Raka. Bukan hidup dalam bayang-bayang malam dan perjanjian yang tak selesai." Raka hanya menatap, tapi tak membalas. Di matanya, ada luka yang tak bisa dibaca. Sari pulang menjelang subuh. Aditya sudah menunggu di teras rumah, mengenakan jas, wajahnya letih tapi tak marah. Ia hanya memandang Sari dalam-dalam, lalu berkata, "Aku tahu kau masih menyimpan sesuatu. Tapi aku mencintaimu, Sari. Sepenuh-penuhnya." Sari terisak. Dalam pelukan Aditya, ia merasa tubuhnya kotor, tapi hatinya mulai jernih. Ia tahu kini, untuk bisa benar-benar memiliki cinta, ia harus melepaskan semuanya. Termasuk jejak-jejak dari tubuhnya yang dulu ia serahkan untuk mendapatkan apa yang kini ia genggam. Dan keputusan itu akan dimulai malam itu juga. Pagi itu, langit Semarang muram. Awan kelabu menggantung di atas kota, seolah tahu bahwa ada yang sedang berkecamuk di dalam dada seorang perempuan paruh baya yang tengah menatap cermin di ruang riasnya. Sari, dengan rambut bergelombang tergerai dan mata sembab, memandangi dirinya sendiri. Sekilas ia tampak masih sangat cantik, bibir ranum, kulit mulus, dan lekuk tubuh yang menggoda siapapun yang menatapnya. Tapi di balik semua itu, jiwanya koyak. Pagi itu ia memutuskan, pesugihan harus diakhiri. Bukan karena ia takut, bukan karena ia menyesal, tapi karena cinta. Aditya, lelaki muda yang menerimanya tanpa syarat, telah menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Bukan hanya tubuh, tapi hati. Sari ingin membersihkan semuanya demi cinta yang suci, setelah begitu lama hidup dalam jebakan dunia malam dan ikatan gaib. Ia ingat ucapan Raka malam itu, "Kita sudah terikat." Dan Sari tahu itu bukan bualan. Hubungan mereka lebih dari sekadar seks panas dan kenikmatan duniawi. Raka adalah pintu yang ia buka saat pertama kali mendaki tangga Candi Kemukus 5 tahun lalu. Lelaki itu adalah partner ritualnya. Bersamanya, Sari melakukan upacara demi upacara, tidur di bawah pohon keramat, berendam dalam kembang 7 rupa, dan membisikkan keinginannya kepada arwah leluhur. Raka adalah pasangan pesugihannya, dan ikatan itu tak bisa putus begitu saja. Namun pagi itu, Sari melangkah ke kamar gelap di belakang rumah. Di sana tersimpan semua benda pesugihan, dupa, selendang merah, kendi tanah, dan boneka kecil berwajah dirinya sendiri. Ia menyalakan dupa, duduk bersila, dan mulai memanggil kekuatan yang dulu menyambutnya dengan hangat. "Kalau memang aku harus membayar," bisiknya, "aku rela kehilangan semuanya. Tapi biarkan aku bahagia bersama dia yang aku cinta." Api dupa menyala lebih terang. Angin dingin berembus dari jendela tertutup. Dan suara itu muncul. "Kau telah menikmati tubuh Raka. Kau telah menumbuhkan kekayaan dari peluhmu bersama dia.
Apa kau pikir cinta bisa membeli semuanya? Sari menggigit bibir, tubuhnya menggigil, tapi ia tidak menyerah. Aku sudah cukup, ambil semua hartaku, tapi bebaskan aku. Biarkan aku hidup sebagai perempuan biasa. Suara itu tertawa pelan. Tubuhmu bukan lagi milikmu, sudah kutandai. Tapi, kau bisa bebas. Dengan satu syarat. Sari menegakkan tubuh, berani. Apa syaratnya? Raka harus melepaskanmu. Dengan kerelaan. Di bawah bulan mati. Malam itu juga, Sari menjemput Raka. Mereka naik mobil ke arah utara, menyusuri jalan sunyi menuju pesisir. Di sana ada bukit karang kecil, menghadap laut lepas, tempat dulu mereka pertama kali menyatu dalam ritual pesugihan. Bulan malam itu betul-betul gelap, tidak ada cahaya. Hanya suara ombak dan desir angin laut yang menjadi saksi. Raka berdiri di hadapannya, tubuhnya masih tampak begitu menggetarkan, penuh aura liar dan kekuasaan gelap. Kau yakin ingin ini selesai, Sari? Tanyanya. Sari mengangguk pelan. Aku mencintai Aditya. Raka tak menjawab. Ia melangkah maju, memeluk Sari erat, dan mengecup dahinya. Kalau begitu, malam ini kita buat cinta terakhir. Dan setelah itu, aku akan melepasmu. Dan mereka melakukannya. Di atas hamparan pasir dingin, di bawah langit gelap, tubuh mereka kembali menyatu. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada tuntutan, tidak ada dendam, tidak ada nafsu menguasai, hanya perpisahan yang dibalut kenangan paling dalam. Setelahnya, Raka berlutut, mencium tanah, dan membisikkan mantra. Aku, Raka, melepaskan perempuan ini. Segala darah, daging, dan kenangan dariku, kuputuskan malam ini. Kembalilah menjadi manusia biasa, Sari. Sari menutup matanya, dan ketika ia buka, Raka sudah menghilang ke dalam kegelapan. 2 minggu kemudian, salon Sari hanya tinggal satu, tapi pelanggan makin ramai. Rumahnya sederhana, tapi penuh cinta. Di dapur, Aditya sibuk memotong buah, sementara Sari menyiram bunga di taman kecil mereka. Sari, panggil Aditya, kau tahu enggak? Sejak tinggal sama kamu, rasanya aku gak butuh apa-apa lagi. Sari tersenyum. Ia berjalan menghampiri Aditya, memeluknya dari belakang. Aku juga, karena cinta itu, ternyata gak perlu mewah. Cukup jujur. Mereka saling memandang. Dan di mata Aditya, Sari bukan lagi perempuan paruh baya. Ia adalah wanita yang utuh, telah melalui gelap, dan memilih terang. Dan dalam ciuman mereka pagi itu, semua kutukan seakan mencair. Cinta menang. Dan untuk pertama kalinya, Sari benar-benar bebas. Sari merasakan dingin hujan yang mulai menyelimuti Semarang pagi itu, tapi dalam hatinya justru terasa panas dan bergolak. Setelah ritual malam itu dikemukus bersama Raka, segala sesuatu berubah. Bisnis salon yang dulu biasa-biasa saja kini berkembang pesat. Pelanggan datang berdatangan, tertarik pada aura misterius yang mulai mengelilingi Sari. Ia sendiri masih belum sepenuhnya mengerti kekuatan apa yang kini mengalir dalam dirinya. Aditya, pria muda yang polos dan tulus, semakin sering hadir di salon itu. Matanya selalu penuh kekaguman, dan kehadirannya membawa ketenangan yang jarang Sari rasakan belakangan. Di balik tatapan lembutnya, Sari merasa seakan menemukan cinta yang selama ini dicari, sesuatu yang jauh dari kerasnya dunia yang pernah ia jalani. Namun, setiap kali ia bersama Aditya, bayangan Raka dan janji-janji gaib dari kemukus tak pernah jauh dari pikirannya. Bayu, mantan suami yang kini bekerja sebagai buruh pelabuhan, diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia mendengar bisik-bisik tetangga, melihat perubahan dramatis pada Sari. Rasa cemburu dan dendam membara di dadanya, membuat ia bertekad untuk mengungkap rahasia yang disembunyikan Sari. Ia yakin ada sesuatu yang tak wajar, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan kebahagiaan Sari. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Semarang, Sari kembali ke Kemukus. Raka menunggu di tempat ritual, wajahnya setengah tersenyum penuh gairah dan misteri.
Sentuhan Raka kali ini lebih intens, membawa Sari ke dalam dunia yang tak hanya gelap, tapi juga penuh nafsu. Tubuh mereka saling melebur dalam tarian yang membakar, mengikat mereka dalam ikatan yang sulit diputus. Namun, setiap malam di Kemukus membawa konsekuensi. Sari mulai merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, bukan hanya kekuatan dan keberuntungan, tapi juga bayangan gelap yang menuntut pengorbanan. Rani, asisten setianya, mulai curiga dan merasakan aura aneh yang menyelimuti Sari. Ia mencoba mendekat, tapi Sari menjaga jarak, takut rahasianya terbongkar. Pertarungan batin Sari semakin berat ketika Bayu muncul di depan salon suatu pagi, wajahnya penuh amarah dan luka lama. Ia menuntut jawaban, berjanji untuk membongkar semua yang telah Sari sembunyikan. Dalam tatapan itu, Sari tahu bahwa masa lalu tak akan mudah pergi, dan masa depan yang ia inginkan harus ia pertaruhkan dengan segala resiko. Di tengah kekacauan itu, Aditya tetap setia menunggu, membawa cahaya dan harapan. Ia tak tahu tentang dunia gaib yang mengelilingi Sari, tapi cintanya tulus dan kuat. Sari berdiri di persimpangan jalan, apakah ia akan melepaskan kekuatan gelap demi cinta yang murni, ataukah terus berjalan di jalur Kemukus yang penuh misteri dan godaan. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Sari memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan keberanian baru. Ia tahu, kebahagiaan sejati hanya datang bagi mereka yang berani berjuang, menebus harga yang harus dibayar, dan menerima cinta tanpa syarat. Sari menatap tajam ke arah Bayu yang berdiri di depan salon dengan wajah penuh kemarahan. Hatinya bergejolak, kenangan pahit masa lalu terulang seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Bayu yang dulu pernah mencintainya kini berubah menjadi musuh yang siap menghancurkan segalanya. Kenapa kau berani sembunyi di balik kekuatan itu, Sari? Kau pikir aku akan diam saja? Suaranya serak dan penuh dendam. Sari tetap tenang meski dadanya berdebar kencang. Ia tahu, bukan hanya kekuatan gaib dari Kemukus yang melindunginya, tapi juga tekad kuat untuk hidup bahagia. Bayu, aku sudah memilih jalan ini demi masa depan yang lebih baik. Jika kau masih memegang amarah itu, kau hanya akan menyakiti diri sendiri, jawabnya lembut namun tegas. Di saat itulah, Raka muncul, wajahnya dingin dan penuh misteri. Bayu, berhenti mengganggu. Sari sudah dewasa dan bebas menentukan jalannya sendiri, ucapnya dengan suara berat, penuh wibawa. Bayu menatap Raka dengan tatapan waspada. Ia merasakan aura berbeda dari pria muda itu, bukan sekadar manusia biasa. Namun, ia tak mau menyerah. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya kau lakukan di balik layar, Raka. Ketegangan semakin memuncak. Sari merasa terjebak di tengah dua pria yang membawa dunia berbeda. Aditya, yang polos dan penuh cinta, tiba-tiba muncul, menggenggam tangan Sari erat-erat. Aku di sini, Sari. Aku ingin berjalan bersamamu, apapun yang terjadi. Sentuhan Aditya membawa kehangatan yang tak pernah dirasakan Sari selama bertahun-tahun. Namun, hatinya tetap berat dengan bayang-bayang Kemukus yang semakin dalam mengikatnya. Di balik semua itu, ada suara kecil dalam dirinya yang bertanya, bisakah cinta sejati menang melawan kekuatan gelap yang menguasai hidupnya? Malam semakin larut, dan di bawah sinar rembulan yang purnama, Sari memutuskan untuk mengakhiri semua keraguan. Dengan tekad bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar yang membawa kebahagiaan sejati tanpa harus kehilangan dirinya. Dan di sana, antara cinta, kekuatan, dan pengorbanan, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi jalanan Semarang, tapi hati Sari terasa makin panas dengan pergulatan yang belum usai. Setelah pertemuan itu, ia sadar bahwa hidupnya tak lagi bisa berjalan biasa seperti dulu. Bayu, mantan suami yang penuh dendam, terus mengawasi dari jauh, sementara Raka semakin menguatkan ikatan mistis yang membuatnya tergoda sekaligus takut. Di balik gemerlap salon yang mulai ramai, Sari menyimpan rahasia kelam yang tak bisa ia bagi kepada Aditya.
Pria muda itu selalu hadir dengan senyum polos dan perhatian tulus, membuat Sari ingin melepas semua beban dan hanya menyerahkan diri pada cinta yang murni. Tapi setiap malam, bayangan Raka dan ritual di Kemukus kembali menghantui, membuat hatinya terombang-ambing. Suatu malam, Raka datang ke salon saat semua sudah tutup. Wajahnya serius, langkahnya mantap. "Sari, kau sudah merasakan perubahan besar. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Jika kau ingin kekayaan dan cinta sejati, kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga," ucapnya dengan suara berat. Sari menatap dalam mata Raka, ada godaan dan ancaman sekaligus. "Apa yang harus aku korbankan?" tanyanya pelan. Raka mendekat, tangan dinginnya menyentuh wajah Sari, membuat darahnya berdesir. Kadang cinta dan kekuasaan datang bersamaan, tapi bukan tanpa pengorbanan. "Kau harus memilih, Sari." Di saat itulah, pintu salon terbuka dan Aditya berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan. "Sari, aku tidak ingin kehilanganmu. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu." Ketegangan antara ketiganya terasa seperti badai yang siap meledak. Sari berdiri di tengah, mencoba merajut benang-benang hatinya yang tercecer. Ia tahu bahwa keputusan malam itu akan menentukan arah hidupnya selamanya. Bayu yang diam-diam mengikuti dari luar, menatap dengan mata penuh kebencian. Ia tahu, jika ia bisa menggagalkan ritual dan hubungan Sari dengan Raka, ia bisa merebut kembali hidup yang pernah hilang. Namun, dalam diam dan hujan malam itu, Sari memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Dengan napas dalam, ia mengangkat kepala dan berkata, "Aku siap menanggung konsekuensi, asalkan aku bisa menemukan cinta yang sejati dan kebahagiaan yang hakiki." Malam itu, di bawah gemerlap rembulan dan denting hujan, Sari memulai babak baru dalam hidupnya, penuh risiko, gairah, dan harapan yang membara. Hujan mengguyur deras membasahi jalanan Semarang ketika malam itu tiba, membawa aroma tanah basah yang melekat di udara. Sari berdiri di depan cermin besar di dalam kamarnya yang sederhana namun rapi. Mata coklatnya menatap pantulan dirinya sendiri, penuh pergulatan batin. Di balik kecantikan dan keseksiannya yang memikat, tersembunyi jiwa yang sedang berperang antara cinta dan kekuatan gelap yang membelenggunya. Malam itu adalah malam penentuan. Ritual terakhir di Kemukus menunggu, sebuah janji yang telah diikat dengan darah dan kembang 7 rupa. Raka telah datang dengan wajah serius, penuh tekad yang tak tergoyahkan. "Sari, ini saatnya kau memilih. Tidak ada jalan tengah," katanya, suaranya berat dan penuh misteri. Sari menatap Raka, kemudian merasakan kehangatan tangan Aditya yang tiba-tiba menggenggam tangannya dari belakang. "Aku tak mau kau pergi ke tempat gelap itu lagi," bisik Aditya, suaranya bergetar karena takut kehilangan. Bayu, yang diam-diam mengintai dari bayang-bayang pepohonan, telah memutuskan untuk bertindak. Dengan amarah yang membara, ia membawa beberapa orang yang bersiap mengganggu ritual itu, ingin mengakhiri semuanya dan merebut kembali apa yang pernah hilang. Di tengah hutan kecil dekat Kemukus, suara doa dan mantra mengalun, diselingi desahan angin malam. Sari berdiri di tengah lingkaran dupa, tubuhnya bergetar oleh energi yang mengalir. Raka membimbingnya dengan lembut tapi tegas, mengarahkan setiap gerakan dan kata yang harus diucapkan. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat, dan Bayu bersama beberapa orang muncul. "Berhenti, aku tak akan biarkan kau terus terjerumus dalam kegelapan," teriak Bayu, suaranya menggema di hutan. Ketegangan meledak menjadi pertarungan antara kekuatan manusia dan dunia gaib yang membungkus Sari. Raka memancarkan aura gelap yang menakutkan, sementara Aditya berdiri di sisi Sari, memegang tangannya erat-erat, memberinya kekuatan dari cinta tulusnya. Dalam puncak klimaks itu, Sari mengangkat suara dan hati, memilih untuk mengorbankan kekuatan gelap demi kebahagiaan sejati. "Aku memilih cinta, bukan kegelapan," ucapnya tegas, air mata mengalir di pipinya. Energi mistis yang mengelilinginya mulai memudar, dan bayangan gelap yang mengikatnya perlahan lenyap. Bayu yang menyaksikan itu terpaku, hatinya luluh melihat perubahan itu.
Raka menghilang dalam kabut malam, menyerah pada kekuatan cinta yang tak bisa dilawannya. Aditya memeluk Sari erat, membisikkan, "Kau sudah bebas, sayang. Kita akan menjalani hidup ini bersama." Hujan mereda, dan pagi mulai menyingsing dengan sinar matahari hangat yang menyentuh wajah Sari. Ia berdiri di tepi hutan, dengan hati yang penuh harapan dan cinta baru yang membara. Perjalanan panjang telah berakhir, dan kebahagiaan sejati akhirnya ditemukan, bukan melalui kekuatan gaib, tapi melalui keberanian memilih cinta dan pengorbanan. Pagi itu, sinar matahari pagi menembus kabut tipis di atas Semarang, menyinari wajah Sari yang kini tampak lebih tenang dan berseri. Setelah malam penuh pergulatan jiwa dan pertarungan antara cinta dan kekuatan gelap, ia berdiri di halaman rumah kecilnya, ditemani Aditya yang setia. Kehangatan mentari seolah menghapus semua bayang-bayang kelam yang selama ini membelit hatinya. Bayu datang dengan langkah pelan, wajahnya penuh penyesalan. Ia menundukkan kepala, menyadari bahwa dendam dan amarahnya hanya membawa kehancuran. "Sari, aku minta maaf. Aku salah selama ini. Kalau kau mau, aku ingin memulai semuanya dengan cara yang baru," ucapnya lirih. Sari menatap Bayu dengan mata penuh pengampunan. "Kita semua punya jalan masing-masing, Bayu. Aku memilih untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu. Aku harap kau juga menemukan kedamaian." Di sisi lain, Raka yang selama ini menjadi partner pesugihan perlahan menghilang dari hidup Sari, menyerah pada kekuatan cinta yang tak bisa dilawannya. Ia pergi, membawa sisa-sisa kekuatan gelapnya, meninggalkan Sari untuk hidup dalam cahaya baru. Hari-hari berikutnya, Sari dan Aditya membangun kehidupan baru bersama. Salon yang dulu hanya tempat biasa kini berubah menjadi ruang penuh kehangatan dan kebahagiaan, tempat orang-orang tak hanya datang untuk merawat kecantikan, tapi juga mencari inspirasi dan cinta. Sari belajar bahwa kekayaan sejati bukan dari harta atau kekuatan gaib, melainkan dari cinta yang tulus dan keberanian untuk memulai ulang. Ia dan Aditya menapaki hari-hari dengan penuh harapan, saling melengkapi dan menguatkan. Mereka menikah di sebuah upacara sederhana namun penuh makna, dikelilingi keluarga, teman, dan sahabat yang tulus mendukung kebahagiaan mereka. Sari, perempuan seksi dan kuat itu, kini menemukan cinta sejatinya yang selama ini ia cari, bukan dari kekuatan mistis, tapi dari hati yang bersih dan tangan yang selalu siap menggenggamnya. Cerita Sari berakhir bahagia, sebuah kisah tentang pengorbanan, pengampunan, dan kekuatan cinta yang mampu mengalahkan segala kegelapan.